Memang perpolitikan pada minggu-minggu ini sangat mengejutkan publik. Pertama apa? Pertama, pemecatan secara terang-terangan kepada Pak Jokowi, Gibran, dan bahkan Bobi Nasution oleh PDIP. Dan itu juga sangat mengejutkan. Dan yang kedua, setelah dipecat, setidaknya langsung diberi anggota kehormatan lah, setidaknya dari Partai Golkar. Dan setelah diberikan tanda anggota kehormatan, nah tiba-tiba malam-malam Pak Jokowi temui Pak Prabowo di Kertanegara dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menurut saya respon yang sangat tegas sekali ya dari PDIP, dan menurut saya pengumuman pemecatan ini menunggu momen yang tepat, dikarenakan pada pilkada serentak pada waktu lalu itu ya setidaknya PDIP juga masih mendominasi lah, walaupun dikeroyok oleh partai-partai politik, tetapi juga PDIP juga masih berhasil setidaknya mendominasi perolehan suara pada pilkada. Artinya PDIP menang lah menurut saya pada saat lalu ya, karena PDIP dikeroyok oleh partai-partai politik dan bahkan juga tidak mendapat dukungan dari mantan presiden dan bahkan juga presiden. Menurut saya PDIP menang karena sudah memenangkan total dari 500 sekian pilkada di seluruh Indonesia. PDIP berhasil menyabet tidaknya kemenangan sebanyak 247 kabupaten dan kota yang berada di Indonesia. Nah, apakah ini adalah kode setidaknya PDIP akan berada di luar pemerintahan? Dan bahkan setelah pemecatan, PDIP itu langsung lah setidaknya pada saat lalu mengkritik PPN 12% dan bahkan juga dari kader PDIP berteriak lantang lah setidaknya untuk membatalkan atau menunda PPN naik dari yang sebelumnya 11% ke 12%. Nah, belum lagi ini Puan Maharani juga meminta pemerintah jaga harga sembako jelang Nataru. Ingatkan penyelewengan minyak kita ditindak. Apakah ini adalah kode setidaknya PDIP akan berada di oposisi? Menurut saya sangat keren sekali, dan menurut saya harapan dari masyarakat PDIP berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Karena apa? Karena saat ini seluruh partai politik yang berada di Indonesia itu semuanya masuk ke dalam koalisi dari Pak Prabowo Gibran. Otomatis lah masyarakat berharapnya PDIP yang belum memutuskan berada di luar pemerintahan atau berada di oposisi. Memang sangat mengejutkan sekali. Beberapa hari ini ya dari PDIP bahkan juga tidaknya mengkritik lah terkait minyak dan bahkan juga PPN naik dari yang sebelumnya 11% ke 12%. Nah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengendalikan harga komoditas agar tidak menjulang naik jelang momen akhir tahun. Ia menekankan keluhan masyarakat yang meningkat pada hari raya Natal dan libur tahun baru 2025 perlu diantisipasi dari sekarang. Kami menghimbau pemerintah untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok demi memastikan masyarakat dapat menikmati momen Natal dan pergantian tahun tanpa kekhawatiran kenaikan harga-harga komoditas, kata Puan Maharani dikutip dari halaman resmi pada 6 Desember. Salah satu yang menjadi sorotan Puan adalah harga minyak goreng rakyat atau minyak kita yang belakangan dikeluhkan naik dari harga eceran tertinggi. Selain masalah harga minyak kita yang melebihi HT, ditemukan pula adanya manipulasi minyak goreng. Wah, ini juga harus menjadi atensi ya dari pemerintah untuk mengendalikan setidaknya minyak kita. Bayangkan minyak kita loh melebihi HET, menurut saya juga wajib ditanggulangi ya. Nah, bahkan tidak hanya itu saja ya. Pada saat lalu juga Prabowo bahkan mengatakan PPN naik 12% itu hanya untuk barang mewah. Nah, barang mewah itu seperti apa ya? Kalau kita lihat dari daftar-daftar di sini ya, barang mewah itu seperti barang elektronik, smartphone, televisi, kulkas, tanah dan bangunan, surat tanah dan bangunan, kendaraan mewah, kapal pesiar, pesawat pribadi, motor dan mobil mewah, properti mewah, rumah, villa, dan juga apartemen dengan nilai jual yang tinggi,
perhiasan mewah, emas batangan, produk fashion, sepatu, tas, pakaian dengan merek internasional, dan nilai jual yang tinggi. Nah, ini yang menurut saya sangat wow sekali ya, tanah dan bangunan. Wah, jadi tanah dan bangunan juga ikut naik ya, dari PPN yang sebelumnya 11% ke 12%. Nah, yang cukup unik ya, ini Pak Jokowi setelah dipecat setidaknya tiba-tiba malam-malam Jokowi bertemu Pak Prabowo di Kertanegara. Ini bahkan dikomentari oleh DS Yanti. Di saat masyarakat udah tidur lelap, ini orang malah menemui presiden. Belum 100 hari dilantik, Jokowi sudah 3 kali menemui Prabowo. Ini semakin meyakinkan publik kalau Prabowo hanya menjadi presiden bayang-bayang Jokowi. Atau bahasa kasarnya, Prabowo boneka Jokowi. Apa kira-kira yang dibahas soal Miftah atau Pilkada Jakarta yang dia sendiri tidak menyangka ternyata keok? Apakah kira-kira terkait dengan pilkada ya? Ya, kalau kita lihat di Pilkada Jakarta pada saat hasil rekapitulasi dari KPU itu sudah fix ya, dimenangkan oleh pasangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Bayangkan, padahal juga sudah didukung oleh Pak Jokowi dan bahkan pada saat lalu mendeklarasikan lah, saya Ridwan Kamil. Tetapi di saat pencoblosan pada tanggal 27 November itu juga hasilnya sangat mengejutkan sekali dan ternyata kalah telak dengan Pak Pramono Anung. Apakah itu terkait dengan Pilkada Jakarta ya? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas jagoan dari PDIP itu menang walaupun dikeroyok oleh Partai Koalisi Indonesia Maju Plus dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Cari perahu baru dan siap begal pemilik baru. Bener-bener heran sama mantan presiden satu ini. Curhat setelah dipecat dari PDIP. Terlihat saat diwawancara wartawan dia marah dan kesel banget dipecat PDIP. Sedang nego Lutfi masuk kabinet, Kaisang jadi gubernur Jateng jalur giveaway. Wah, masa seperti itu ya? Gelisah, nggak bisa tidur, dipecat, dan mantan pacar anak katanya kasih info. Orang-orangan sawah dengan boneka. Kok presidennya mau aja ya disambarin malam-malam, takut nolak. Ya seperti itulah. Astaga, ngapain lagi ya? Kok kalah ya sama seorang Ibu Megawati, seorang wanita yang tangguh, partainya dikeroyok, banyak partai dengan ketum-ketumnya kebanyakan laki-laki, tapi Ibu Megawati tetap berdiri di atas kakinya sendiri. Kapan Pak Prabowo mandiri sebagai presiden? Jangan sampai kekuasaannya salah digunakan ya, seperti itu. Nah, bahkan setelah dipecat setidaknya dari PDIP pada saat lalu ya, Jokowi bahkan juga menyebut partai perorangan usai dipecat. Pengamat bentuk kepanikan atau serangan balik. Nah, partai perorangan ini juga maksudnya apa ya? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto mengatakan presiden ke-7 dan keluarganya sudah bukan lagi sebagai kader partainya. Meski begitu, Jokowi enggan menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudnya. Ia hanya mengulang jawabannya saat ditanya awak media mengenai arti dari pernyataan itu. Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Ahmad Khoirul Umam menyebut ada 2 kemungkinan soal pernyataan yang disampaikan Jokowi. Pertama, Khoirul mengatakan hal itu bisa jadi adanya bentuk ekspresi kepanikan Jokowi, sehingga memberikan respon jawaban yang tampaknya tidak begitu mudah untuk dicerna sehingga kemudian beliau menyatakan partai perorangan. Ya, saya sangat bingung sekali juga ya, partai perorangan itu maksudnya apa ya? Jadi bisa saja ini adalah bagian dari slip of the tongue, salah ucap, ujar Khoirul dalam acara Kompas Petang di Kompas TV. Lalu kemungkinan kedua, sambung Khoirul, statement itu adalah ekspresi serangan balik Jokowi kepada PDIP yang kemudian seolah dianggap sebagian sebuah partai yang berbasis pada personalisasi yang terinstitusionalisasikan ke dalam sebuah partai. Ya, apakah seperti itu ya? Kita kembalikan lagi ke masyarakat lah.